lebih nyaman di sana. Berangkat ke Jepang tahun berapa? Tahun 2004. Oh 2004 berangkat 2004. ke Jepang. Belajarnya di Jepang. Di Jepang. Berarti learning by doing berarti ya. Learning by doing. Alhamdulillah kita sudah sholat zuhur. Terus sekarang kita akan menuju rumah Pak Gin. Jadi Pak Gin ini adalah salah satu pekerja migran Indonesia yang sebelum ada zaman kabur aja dulu, dia sudah kabur aja dulu, lebih dulu. Jadi nanti kita gali kenapa alasannya dia memilih untuk kerja di luar negeri, untuk berkarir di luar negeri, khususnya di Jepang, daripada dia berkarir di Indonesia setelah lulus sekolah. Nah, terus kita akan juga menggali informasi apa sih enaknya menjadi pekerja migran, menjadi pekerja di luar negeri seperti apa, dia kerjanya apa aja, sebagai apa, sampai pendapatannya seberapa, supaya bagi saudara-saudara atau teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang, bisa punya gambaran sebelum sebelum bertekad atau mempersiapkan diri berangkat ke Jepang. Begitu kira-kira. Ini rumahnya sudah dekat. Nih rumahnya sudah ada. Ini rumahnya adalah di Jalan Bogo, Kota Bandung. Ini ada di pusat Kota Bandung, dekat dengan Universitas Langlang Buana. Mudah-mudahan nih orangnya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, brother. Alhamdulillah. Gimana Mas? Alhamdulillah. Sibuk mami. Sibuk ya gimana lah di rumah sekarang. Mantan pekerja migran Indonesia. Migran di Jepang. Migran di Jepang. Berapa lama migran? Hampir 6 tahunan lah. 6 tahun. 6 tahun. Dari sekolah. Dari Masih di sekolah. sekolah. Pendidikan dulu, dari situ kita kerja. Oh, jadi lulus SMA, lulus kuliah tahun kuliah itu tahun 94. 94 Masuk. SMA 94 masuk kuliah 94. masuk kuliah berarti tahun 97 97. Mm-mm. Lulus kuliah 97. 98 kalau 98 ya 99. Oh 99 99. D3 soalnya saya. Oh, kalau D3 berarti 97 benar. 97. Hotelan Perhotelan di dulu Setiapar, dulu ada Stipar. Setiapar yang di Jalan Atapani. Oh, Sekarang udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Udah bangkrut. Udah bangkrut lah kampusnya. Oke. Tapi ilmunya nempel. Alhamdulillah. Terus habis itu Habis itu sempat kerja di Indonesia, di luar sih ya, di Riau sama Di Riau. sempat di Cilegon terakhir. Di berapa lama tuh? anak perusahaan Krakatau Steel selama 4 tahun. Di Krakatau Steel 4 tahun, terus di Riau Di Riau itu sekitar 1 tahunan lah. 1 tahun di 1 tahun di Pangkalan Kerinci. Pakan Kerinci. Pangkalan. Jadi total kerja di Indonesia 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, itu tahun berapa tuh? Kalau balik lagi 97, ngurut ke pekerjaan mah 98. dari 92 saya kerja. Oh, jadi 97, 98. Jadi berangkat ke Jepang tahun berapa? Tahun 2004. Oh, 2004 berangkat ke Jepang. Berangkat ke Jepang 2004 sampai di 2007. 2004 2010 akhir 2010 akhir berangkat. pulang. Oh, pulang. Berarti berapa tahun? 6 tahunan. Iya. 6 tahunan ya. Nah, terus persiapan ke Jepangnya lagi zaman dulu susah nggak sih? zaman dulu mudah sih ya. Di angkatan saya 10, di adik saya 100. Di bawah saya. Jadi pakai agensi ya? Ya seperti agensi tapi pribadi sih.
Gitu, perorangan. Perorangan. Isinya perorangan karena kita kan itunya gakko sekolah. Sekolah bahasa Jepang di Jepang. Oh, jadi di sini mah nggak apa, di Indonesia mah nggak belajar bahasa Jepang dulu ya? Kursus doang. Kursus berapa lama? Saya sih cuma 3 bulan kursus. Sampai N berapa? Nggak ada sih ya. Oh, zaman dulu mah nggak ada level-level. N2. Oh. N-nya itu nanti di sana. Oh, N itu nanti di sana. Karena kan kita minimal kita tuh bisa dulu bahasa Jepang. Bisa dulu berbicara bahasa Jepang, minimal kita mengerti dulu. Gitu. Karena kan di sana tujuannya adalah untuk sekolah bahasa Jepang. Tapi mau kerja apanya udah tahu? Belum, kita masih difokus di pendidikan. Oh, jadi Ya, tapi di sana itu ada disebutnya part timer, diwajibkan untuk kalau di Jepang itu dari mulai SMA itu udah diwajibkan bekerja. Jadi di Jepang itu dikasih waktu si murid itu, si siswa itu dalam 1 hari itu 4 jam untuk bekerja, baik itu orang Jepang ataupun orang asing. Gitu. Jadi di sana itu prinsipnya kan kalau di kita itu ibaratnya pulang sekolah itu main dan sebagainya. Kalau di sana itu mencari pekerjaan atau bekerja, gitu kan. Jadi pulang sekolah SMA itu anak-anak SMA mereka itu bekerja, termasuk kita juga yang sekolah bahasa Jepang. Oke. Seperti itulah. Nah, jadi kalau pengen tahu modalnya nanti bisa disebutin ya, modalnya berapanya. Ait, Saya dulu, ntar pas dia masuk nih Gin. Masuk. Oke. Nah, kalau biasa kita di Jakarta mungkin selalu kalau masuk ke rumah itu suka terejel aja, apa namanya, nyelonong pakai sepatu. Kalau sebenarnya budaya di Indonesia masuk rumah orang atau masuk rumah sendiri, apalagi di Sunda, ya kita harus buka sepatu ya. Jangan lupa buka sepatu. Jadi itu tata kerama namanya. Itu dibalik seperti itu. Dibalik gini, Ya, baru masuk. Karena kenapa? Nanti pas keluar gampang. Oh, tujuannya itu budaya Jepang. Itu ya? budaya Jepang. Oke. Sekarang kita sudah di dalam di rumahnya Pak Gin. Pak Gin, nama lengkapnya siapa sih Gin? Gin Ginanjar. Gin Ginanjar. Berarti ini udah ketahuan orang Sunda asli. Iya. Bener. Sunda. Orang. Karena ada apa coba? Ada pengulangan. Gin Anjar. Jadi kapanjangan nama Anjar Hungkul. Dan Gin nama geus aya. Gin. Nanjar. Gitu. Jadi Anjar kapanjangan nama. Oke. Jadi kita pengen tahu nih cerita Pak Gin saat menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri, berkarir di luar negeri, khususnya di Jepang seperti apa. Tadi kita di awal kan sudah bahas tuh bahwa ada persiapan ternyata, terus butuh modal, terus butuh skill dan kemampuan, selain tekad bulat dan nekat. Betul. Gitu kan. Tapi kalau cuman tekad bulat dan nekat, jadi tidak akan jadi berangkat juga sebenarnya kalau tanpa persiapan. Oke. Nah, persiapan awal berangkat ke Jepang dulu untuk bekerja itu didasarinya oleh apa sih? Apakah dari kuliah emang cita-cita pengen ke Jepang, atau lihat orang-orang yang kerja di Jepang pada jadi sukses, duitnya banyak, kaya, bisa beli rumah, beli mobil dan segala macamnya, atau apa? Awalnya mungkin dari obrolannya pimpinan saya, bos saya dulu waktu saya kerja di dapur, di kitchen. Di mana tuh? Di Riau itu? Yang di Cilegon. Oh, yang di Cilegon. Nah, saya sempat ngobrol dengan beliau. Waktu itu kita punya menu lagi boomingnya makanan Jepang. Nah, di satu sisi mungkin kita itu spesialisasinya kebanyakan Indonesia dan Eropa. Nah, tidak ada nih yang ahli di makanan Jepang. Nah, kebetulan chef saya itu dia memang pernah ada di Swiss, pernah di luar negeri, dan dia pernah bilang ke saya, kalau kamu pengen belajar makanan Jepang, kamu harus datang ke negaranya. Oke. Jadi belajarlah di sana. Itu akan sangat mudah, katanya seperti itu. Jadi di situ saya kepikiran pengen pergi ke Jepang, dan alhamdulillah kebetulan kakak saya 2 orang memang sudah ada di Jepang. Kebetulan gitu. Semuanya juga kebetulan melalui pendidikan sekolah gitu kan. Nah, dari situ
Akhirnya saya dibantu sama kakak saya menghubungi orang yang ada di sini yang biasa ngeberangkatin orang ke Jepang melalui jalan pendidikan sekolah gitu. Jadi kita daftar, terus mempersiapkan segala sesuatunya, persyaratan, paspor segala macam, visa, fiskal dan sebagainya lah pokoknya gitu. Nah, di satu sisi kita di Indonesia itu sambil kita nunggu waktu itu kita belajar bahasa Jepang dulu di sini kursus. Nah, setelah kursus selesai dari kursus itu kita hanya tinggal menunggu panggilan dari pihak Jepangnya sendiri gitu kan, bahwasanya kita diberangkatkan tanggal berapa dan bulan berapa, bulan kapan gitu kan. Jadi ya kita hanya tinggal menunggu di situ aja. Jadi tugas kita itu di sini belajar bahasa dulu yang memang tidak tahu sama sekali bahasa Jepang, kecuali kalau kawan-kawan yang waktu itu kawan-kawan seangkatan saya yang memang lulusan dari STBA, lulusan bahasa Jepang STBA, setidaknya mereka itu punya basic bahasa Kalau Jepang. Gin nggak punya basic sama Kalau sekali. saya kosong sekali, sama sekali kosong. Saya cuma punya mimpi dan ya keinginan aja untuk bisa pergi ke sana, karena mimpi saya pengen belajar masakan Jepang, hanya itu aja yang ada di otak saya. Cita-citanya itu pertama kali. Cita-cita pertama saya gitu kan. Akhirnya alhamdulillah kita berangkat itu di tahun 2004 akhir, saya lupa lagi kapan tepatnya, saya lupa lagi, pokoknya 2004 akhir kalau nggak salah kita berangkat. Dan kita itu dari bandara Soekarno-Hatta dan kita turun di Jepangnya itu di mana ya, di Narita. Tokyo. Karena memang posisi sekolah kita itu ada di Tokyo kebetulan. Daerah mana ya sekolahnya itu? Aduh, saya jujur lupa lagi. Maaf, lupa lagi karena memang itu udah cukup lama. Cuma yang pasti kalau tidak salah di daerah Kiba. Kalau tidak salah di daerah Kiba itu. Kalau yang terkenal di Jepang itu di Tokyo itu ada Ueno ya, ada kota Ueno itu sekitar 6 apa 7 stasiun dari situ. Kita pakai keretanya, pakai kereta bawah tanah, 6 sampai 7 stasiun itu di situ. Jaraknya mungkin kalau dikata kalau dari sini sih apa ya, daerah Karapitan ke Dago lah. Oh, dekat. Jaraknya sebetulnya dekat gitu, sebetulnya dekat. Sebelum rame-ramenya musim kabur aja dulu. Sekarang ini kan sudah 2-3 tahun ini kan di Indonesia lagi rame nih tentang kabur aja dulu. Jadi jadi banyak hashtag kabur aja dulu, yaitu adalah mengajak para pemuda-pemuda Indonesia, pekerja-pekerja Indonesia, daripada di sini susah cari kerja dengan aneka persyaratan yang katanya ajaib. Jadi lebih baik kerja di luar negeri yang persyaratannya lebih mudah, lebih fleksibel, tidak mandang fisik, tidak mandang usia, seperti itu. Nah, tadi kan Pak Gin nyebutin bahwa daftar dulu nih. Daftarnya itu kemana sih, Pak? Dulu zamannya saya itu kan karena memang posisinya itu bukan satu bentuk agensi yang sekarang lagi rame, lagi marak di Indonesia. Nah, karena kita itu dulu itu keperorangan. Saya masih ingat namanya Ibu Angki. Kalau tidak salah, cuma sekarang memang sudah tidak lagi karena memang udah sangat lama sekali ya. Jadi dia bukan PT, bukan perusahaan gitu ya. Bentuk PT dan perusahaan. Jadi beliau itu bekerja sama langsung dengan pihak sekolah yang ada di Jepang. Jadi memang untuk sekolah itu memang itu sekolah apa tuh, Pak? Jadi sekolahnya itu memang dikhususkan untuk orang asing, dan kalau kita di Indonesia mungkin boleh dikatakan mungkin tempat kursus kali ya. Seperti itu. Jadi jenjangnya itu kalau misalnya kita sekolah di sana itu maksimalnya itu 2 tahun, minimalnya itu 1,5 tahun. Nah, dari situ kita bisa mengikuti untuk masuk ke universitas untuk melanjutkan jenjang kuliahnya gitu kan. Ada yang mau kuliah di bagian misalnya di IT, atau misalnya ada kayak seperti saya di masak, misalnya kita masuk ke perhotelan di Jepang dan sebagainya gitu kan. Jadi itu setelah selesai dari kursus tersebut bisa langsung meneruskan untuk kuliah di sana gitu kan. Nah, kembali lagi ke si agentnya tersebut.
Jadi memang beliau itu yang saya tahu bekerja sama dengan pihak yang di sana yang memang sudah ada sekolahnya dan sudah lama dia berdiri di sana, dan boleh dikata boleh dipercaya lah, bisa dipercaya karena memang ada juga lah beberapa yang memang fiktif gitu kan. Karena dari zaman dulu seperti itu gitu kan, banyak yang fiktifnya, tapi ya kebetulan alhamdulillah saya itu memang itu yang real gitu, yang nyatanya. Jadi kita tuh diberangkatkan sama beliau aja langsung. Terus dari sekolah sudah dari pihak Jepangnya sudah ada ACC-nya misalnya, kita itu misalnya diberangkatkan itu 30 orang, nah kita langsung berangkat 30 orang. Kita berbarengan, kita 30 orang berangkat dan ditemani sama si agensinya tersebut gitu. Si ibu ya si orang itunya tersebut gitu kan. Jadi ya memang kita berangkat ke sana juga tidak seperti kalau istilah saya itu ngebuang kucing dalam karung gitu. Jadi kita dilepasin aja begitu aja, nggak seperti itu. Kita diurus, didampingi diurus oleh Bu Enggi. Ibu Angki kalau nggak salah namanya, Ibu Angki. Nah, zamannya saya. Sebelum berangkat ke Jepang kan tadi Pak Ginggin cerita bahwa belajar bahasa dulu ya. Betul. Belajar bahasa dan budaya juga nggak di Indonesia? Enggak. Jadi bahasa aja. Bahasa aja. Nah, jadi belajar bahasa itu sampai N berapa itu Pak? Di Indonesia sampai bisa berangkat ke Jepang? Seharusnya, kalau dikata seharusnya, itu minimal itu kalau yang saya dengar itu N3, N2 seharusnya. Gitu kan. Tapi cuman ya mungkin karena tujuan dari kalau saya jalurnya itu jalur sekolah, jadi mungkin tidak terlalu ditekankan untuk itu, tidak terlalu. Mungkin kalau yang sekarang itu teman-teman yang sekarang yang boleh dikata yang zaman lagi musimnya itu kabur aja dulu, yang untuk ke Jepang itu biasanya rata-rata harus di N2. Ya, kan sekarang mah rata-rata ini paling rendah itu N2 ya Pak ya. N2 baru bisa berangkat. Kalau belum lulus N2 dia nggak bisa. Kalau zaman dulu Pak Ginggin belum nyampe lulus pun udah berangkat. Udah bisa diberangkatkan. Gitu. Nah, jadi lagi pas berangkat awal pertama itu Pak Ginggin bisa bahasa Jepangnya sejauh mana? Wah, sejauh apa ya? Ya kalau dikata agak sedikit ngerti, bahkan bukan ngerti, tapi hanya sedikit mengerti. Hanya sedikit mengerti. Ngomong? Ya, ngomong pun masih belum begitu paham. Ngomong belum begitu paham. Betul. Belum bisa pun, ya, belum bisa. Paling hanya cuma bisa bilang arigato, hai wakarimashita, hanya itu aja lah kalau itu. Jadi sebetulnya apa yang diomongkan oleh orang lawan kita itu sebetulnya saya tuh belum begitu paham. Masih sangat-sangat ngeblank dan hanya mengandalkan bahasa Inggris. Di satu sisi di zamannya waktu saya dulu, orang Jepang itu paling anti berbahasa Inggris. Sangat-sangat jarang sekali orang yang mampu untuk bicara bahasa Inggris. Nah, saya hanya mengandalkan bahasa Inggris. Kadang menggunakan bahasa tubuh. Ya boleh dikata grup kami yang 30 orang itu yang diberangkatkan itu boleh dikata hampir 14 orang yang tidak mampu untuk itu. Yang lainnya udah punya pengalaman karena memang kebanyakan lulusannya yang memang dari yang STBA itu. Gitu. Jadi ada perbedaan nih kawan-kawan. Jadi kalau sekarang orang Indonesia mau bekerja di Jepang kan minimal harus lulus N2 rata-rata yang saya tahu ya ada. Jadi maaf kalau salah. Jadi setidaknya kan bisa ngomong, bisa mengerti orang percakapan komunikasi Betul. hari-hari itu. Dan komunikasi kerja dia harus ngerti. Nah, baru bisa berangkat. Kalau zaman dulu masih ngeblank juga masih boleh berangkat. Ya, begitu. Jadi perbedaannya sangat mencolok sekali ya. Nah, tapi belajar bahasa Jepang totalnya berarti sampai paham tulisan, sampai bisa baca tulis, sampai bisa komunikasi, pekerjaan hari-hari dengan bahasa Jepang itu berarti total belajarnya di Jepang. Berarti learning by doing berarti ya. Learning by doing, betul. Ya kan? Learning by doing. Jadi memang ya dikembalikan lagi seperti yang yang pemikiran waktu itu saya bicara dengan chef saya itu, kalau kamu pengen belajar sesuatu, datanglah ke tempatnya.
Nah seperti itu mungkin, jadi saya itu ke bawah semuanya. Oh, Sampai ke bahasanya pun saya Iya, bawa iya, iya, gitu iya. kan. Jadi Seperti itu. jadi belajar bahasa, belajar budaya, ya learning by doing. Jadi pas Betul. ada di tempatnya langsung belajar semuanya tanpa kecuali. Betul. Nah, cepat nggak bisa beradaptasi di Jepang itu, belajar bisa komunikasi, bisa baca tulis. Betul. Itu cepat nggak di Jepang? Berapa lama tuh? Ada cuman sebulan? Enggak sih, cukup lama sih sebetulnya Heeh. Mbak ya. Buat ya kembali mungkin pada orangnya sendiri gitu ya. Balik lagi ke Heeh. orangnya juga. Kalau saya sih kalau bilang dikatakan sangat mengerti itu belum, tapi sudah mengerti itu di 6 bulan. Oke, lama Selama banget. 6 bulan belajar, ibaratnya karena kan kita datang ke sana itu memang kita jujur kita nggak nyangka datang ke sana itu, yang kita pikir kita datang cuma untuk sekolah. Heeh. Tapi ternyata kita datang ke sana pun kita harus bekerja. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan gitu kan. Ibaratnya pulang sekolah kita harus lari ke tempat pekerjaan. Kalau kita belum dapat kerja juga kita harus cari-cari pekerjaan. Jadi mungkin otak kita banyak yang harus dipikirkan gitu. Jadi saya agak sedikit terlambat. Itu di 6 bulan saya cukup bisa menguasai bahasanya, terus bisa mengerti apa yang dibicarakan, terus juga tentang kebudayaannya juga kita dari awal tuh memang kita harus belajar mau tidak mau kita dipaksa dulu. Yang tadinya kita nggak biasa ngebuang sampah seenaknya, tidur bangun tidur nggak pernah lipat kasurnya gitu kan dan sebagainya, segala macam kebudayaan untuk sehari-hari pun baru datang kita udah langsung dipaksa oleh pihak dari Jepangnya bahwasannya nggak boleh seenaknya karena memang itu akan mengganggu privasi tetangga-tetangga kita. Oke, nah jadi belajar bahasanya di Jepang tadi Ingin bilang adalah 6 bulan. Ya. 6 bulan baru bisa paham, udah bisa baca tulis ya, 6 bulan teh ya. Ya. Udah bisa baca tulis. Jadi itu salah satu perbedaan antara persiapan bekerja di Jepang zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, terus kalau untuk budaya nih, kebiasaan hidup, budaya zaman dulu itu ada pernah ngerasa jomplang nggak? Atau ada pernah ngerasa, waduh ini mah nyesel nih ke Jepang, susah ternyata hidup di Jepang, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak kayak di Indonesia bebas gitu kan? Nah gimana tuh? Enggak sih ya. Sama Kalau aja ya? menurut saya bahkan lebih nyaman di sana. Lebih nyaman di Jepang? Lebih nyaman di Jepang. Hidupnya lebih nyaman di Jepang? Walaupun teratur kan? Teratur, disiplin dan sebagainya. Dikit-dikit antri. Betul, sama apa harus antri, di minimarket antri, di mana-mana pun harus antri dan tidak boleh ada yang menyela dan sebagainya. Lagi gempa juga katanya pada antri ya? Kalau posisi sedang itu mereka langsung terduduk. Dia dalam keadaan jongkok gitu, dalam keadaan gempa. Tapi memang maksudnya mungkin secara garis besarnya itu di Jepang itu memang sangat-sangat disiplin dan memang jujur itu malah sebetulnya kalau menurut saya itu sangat-sangat bagus. Sangat bagus. Jadi gini nggak ada masalah ya perihal nggak ada masalah. Betul. Keseharian pola hidup di Jepang dan di Indonesia nggak ada. Betul, tidak ada masalah karena memang kita ya karena kan kita tinggal di negara orang ya. Jadi otomatis kita harus mau mengikuti apa yang sudah berlaku di sana gitu. Betul. Cuma memang ya maaf agak melenceng dari situ. Sekarang ini agak sedikit kacau katanya di Jepang itu. Nah, mungkin masih ada temen yang di sana atau teman-teman orang Jepang asli yang di sana bercerita kondisi Jepang seperti sekarang ini. Kondisi Jepang sekarang ini gimana nih? Kan banyak orang Indonesia, banyak katanya orang dari negara I. Nah, itu. Betul. Nah, itu bagaimana tuh kondisi sekarang? Agak sedikit kacau yang saya dengar, yang saya juga baca di beberapa bukan infotainment ya di berita. Memang saya juga agak sedikit heran karena kita aja yang dulu ke sana itu datang, boleh dikata kita mungkin dari berbagai macam suku, dari berbagai macam mungkin strata ya, ibaratnya baik itu orang ya kalau dikata orang desa atau segala macam, orang yang tidak mengerti tentang tata krama, tapi kita datang ke sana tiba-tiba kita bahkan bisa mengerti kalau zaman kita dulu.
Tapi yang zaman sekarang itu sepertinya berontak, mereka itu seperti semau gua gitu di sana itu. Bahkan mungkin kalau negara lain mungkin mereka itu merasa budaya mereka itu sangat kuat dan mereka bawa ke tempat mereka sekarang tinggal, kayak seperti ke Jepang. Sebetulnya kan itu tidak boleh seperti itu. Nah, itu yang disayangkan kalau menurut saya. Bahkan ya punten-punten Indonesia pun sekarang agak sedikit dicap kurang baik gitu. Sempat Hati-hati dicap kurang baik gitu kan. Karena memang yang saya tahu, yang katanya di sana itu udah ada geng-geng juga, geng-gengan lah bahasanya. Jadi orang Indonesia bikin kelompok terus mereka nongkrong di keramaian itu, bahkan sampai mengganggu aktivitas orang Jepang. Orang-orang pribuminya, bahkan mungkin orang lain juga yang memang tahu dan mengerti kultur di sana gitu. Ya salah satu contoh aja, maaf aja ini salah satu contoh kecil. Kita naik eskalator itu kebanyakan kalau di Indonesia itu, kita kalau misalnya naik eskalator, misalnya kita berdua itu kita pasti akan dihabisin tuh. Jadi kita berjejer. Duduknya berdirinya itu kita pasti akan berjejer. Kalau di Jepang itu tidak boleh. Naik eskalator atau naik lift? Eskalator, tangga berjalan. Betul, ya maksudnya. tangga berjalan. Jadi kalau kita mau istirahat di eskalator, kita harus ada di sisi kiri. Mau Karena santai. sisi kanan itu untuk orang yang mau cepat. rush hour, betul. Yang rush cepat. hour, Ya, yang mau jadi cepat-cepat di sisi dia kanan. harus dia mau jalan di eskalator itu, dia harus di jalur kanan. Kalau misalnya kita berdua seperti itu, otomatis tidak akan ada yang menegur. Tapi kalau kita ngelihat ke belakang, ujung-ujung kita udah macet dan ngantri sama ngantrinya itu banyak banget. Makanya itu hal kecil aja dari eskalator, apalagi ke yang lainnya gitu kan, kayak di minimarket dan sebagainya gitu kan. Itu hanya budaya tata tertib yang kecil aja gitu kan di sana. Nah sekarang itu yang saya lihat, mereka itu katanya yang saya dengar itu memang sangat bebas gitu kan, kayak misalnya di jalanan atau di trotoar dan sebagainya, karena memang trotoar di sana itu sangat bersih. Kita bisa duduk, ibaratnya bisa selonjoran, bisa duduk dan sebagainya. Tapi memang di sana itu tidak disarankan untuk selonjoran dan duduk sebetulnya trotoar itu, karena trotoar itu fungsinya untuk orang jalan kaki. Betul. Nah mungkin kebiasaan di sini dibawalah sama mereka di sana gitu. Nah itu yang sebetulnya tidak boleh gitu kan. Cuman ya sayang, anak-anak muda sekarang itu yang disayangkannya itu ya dibawalah kebiasaan mereka yang di sini. Seharusnya tidak boleh gitu kan. Seharusnya menghargai budaya mereka, karena budaya mereka itu sangatlah bagus kalau menurut saya gitu ya. Makanya sekarang ini lagi di Jepang katanya juga banyak penolakan ya terhadap pekerja migran ya. Pekerja migran banyak penolakan. Oleh orang warga negara Jepangnya sendiri ya, karena tadi mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi Jepang, habitnya Jepang, budayanya Jepang, pola hidup masyarakat Jepang gitu ya. Itu. Padahal mah kan kalau kita sebagai tamu ya harus tunduk pada peraturan. Betul. Tempat kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah itu peribahasanya seperti itu, harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Nah tapi sebenarnya kalau untuk pandangan orang Jepang sendiri terhadap orang-orang Indonesia itu bagaimana sih? Apakah mereka welcome atau rada gimana? Kan yang bekerja di Jepang itu tidak hanya dari Indonesia. Betul. Ada dari India, ada dari Filipina, ada dari China juga, bahkan Nepal ya ada ya. Betul, banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan orang-orang Eropa, Amerika juga ada kan ya. Nah, tapi sebenarnya orang Jepang itu lebih suka yang mana sih? Dari negara mana, dan terus bagaimana sambutan penerimaannya terhadap orang Indonesia? Sebetulnya kalau saya lihat waktu itu terakhir sebelum saya pulang, saya masih ingat waktu itu boleh dikata pekerja migrannya itu yang memang spesialisasi di perawat. Perawat kebetulan itu untuk pati-pati jompo ya perawatnya itu. Yang saya lihat dan saya lihat di televisi gitu, di televisi di Jepang itu, dari beberapa negara itu yang paling bagus itu orang Indonesia. Poin ibaratnya konditenya bagus lah. Konditenya bagus. Bisa ini ya. Gitu. Semangat yang mau ke Jepang. Sangat
sangat direkomendasikan lah ke pekerja migran dari Indonesia. Yang terakhir itu di tahun 2010-an lah sebelum saya pulang waktu terakhir itu. Karena itu waktu lagi maraknya ke panti jompo, boleh dikatakan kensusei kalau di sana dibilang. Kensusei atau caregiver bahasa Inggrisnya. Betul, bahasa Inggris caregiver. Nah, seperti itu. Jadi jujur aja kalau orang Indonesia itu banyak yang disukai sama orang Jepang itu. Karena kita itu mudah sekali beradaptasi. Kita sangat-sangat mudah beradaptasi gitu. Salah satu contohnya misalnya kita di satu pekerjaan ini kita ketemu dengan teman-teman orang Jepang, kita bisa mudah untuk bergaulnya mudah gitu kan. Dan banyak juga mereka yang pengen sedikit-sedikit lah belajar bahasa Indonesia dan sebagainya gitu kan. Jadi ya memang kita itu banyak yang disukai sebetulnya. Kalau humble ya, humble. Mungkin bagi orang Jepang, bagi orang Indonesia nih humble nih, sangat humble gitu kan. Jadi ya memang kalau saya menilai gitu ya untuk para pekerja migrannya gitu kan, yang para pekerja yang udah kerja di pabrik ataupun yang jadi perawat dan sebagainya, saya mungkin bisa menilai mungkin sebetulnya gitu ya di tahunnya saya itu Indonesia itu boleh dikatakan sangat-sangat diminati oleh mereka, oleh orang-orang di Jepang di zamannya saya, karena kita kan ya itu di saat kita datang mengikuti culture mereka dan sebagainya, kita tidak membawa budaya kita ke sana gitu kan. Kita mengikuti apa yang menjadi aturan di sana, ya mereka itu sangat suka dengan orang Indonesia. Tapi kalau sekarang kondisinya gimana? Ya itu seperti yang saya katakan ada tadi. Ada oknum gitu. Jadi kan, nama baik Indonesia yang sudah terpatri di orang Jepang itu sekarang sudah agak tercoreng ya? Agak tercoreng. Tapi ya saya yakin itu hanya oknum aja, hanya segelintir. Ya walaupun seperti itu, saya harap teman-teman yang nanti yang akan berangkat ke sana dan juga sudah ada di sana, ikutilah aturan dan tata tertib di sana, budaya mereka dan sebagainya, karena saya yakin kita nanti pulang ke Indonesia pun kebiasaan itu akan kebawa lah, akan kebawa. Karena memang kita sudah terbiasa di tempat di sana, hidup dengan orang sana, otomatis kita pulang ke Indonesia pun ya saya yakin kebiasaan yang baik-baik di sana itu akan kebawa. Akan kebawa. Oke. Nah, gitu ya. Nah, sekarang mungkin banyak yang ingin tanya nih, bahwa tadi seperti kita di depan ngobrol-ngobrol sedikit, katanya pakai modal ya berangkat ke Jepang. Nah, itu pada pengen tahu kan berapa modalnya ya nggak? Apakah cukup 100.000, 200.000 atau harus puluhan juta? Gimana Gin? Dulu zamannya saya, karena memang posisinya sekolah, jadi ibaratnya kan kita kayak sekolah di sini lah, kita harus ada uang sekolah, uang SPP-nya juga dan sebagainya gitu kan. Itu untuk 1 tahun pertama kita plus SPP-nya, uang bulanan dan uang sekolah itu waktu zamannya saya itu kalau tidak salah yang seingat saya itu di atas 70 juta. Wow. Dulu saya tahun 2004 berangkat ke Jepang. Betul. 70 juta. Betul. Sekarang berapa? Sekarang yang untuk pendidikan saya memang tidak tahu, tidak paham. Cuman kebetulan saya sedikit tahu untuk yang pekerja langsung, boleh dikata itu kensusei gitu. Kalau kita kan kensusei. Saya itu bahasanya disebutnya anak yang mau ikut Nihongo Gakko, sekolah bahasa Jepang gitu kan. Kalau yang kensusei itu orang-orang pekerja, dalam artian yang kerja di pabrik kah, atau kerja di restoran, atau kerja di perawat gitu. Mungkin boleh dikata angka masih di puluh, tapi menurut saya worth it ya. Di kisaran 20 sampai 30 juta. Kalau yang sekarang, bahkan ada beberapa agensi yang bisa membackup dulu. Ditalangin istilahnya. Betul, ditalangin. Bahasanya ditalangin dulu gitu. Ada beberapa agensi yang seperti itu. Jadi sebetulnya tidak usah khawatir kalau untuk pergi ke luar gitu kan. Karena biayanya paling hanya durasinya. Jadi jalan nih masih terus. Jadi ibaratnya nggak usah khawatir, karena memang biayanya itu walaupun cukup besar, boleh dikata ibaratnya ya katakan buat kita mungkin yang menengah ekonomi ke bawah itu boleh dikata 20-30 juta itu agak sulit mencari uang itu. Tapi kalau menurut saya
banyak beberapa agensi yang resmi dan bisa dipercaya itu bisa membackup dulu. Terus juga paling biaya yang beratnya itu adalah karena si anak itu harus kursus, misalnya dari Bandung ada tempat agensinya itu di Cianjur, jadi dia harus harus tinggal di Cianjur karena dia ikut pendidikan dulu selama 3 bulan. Mungkin dia harus biaya untuk cari uang makan sama uang kosnya aja dulu. Nah, gitu. Kalau untuk sekarang kira-kira nih ya, kira-kira berarti range-nya kurang atau lebih ya. Kira-kira kalau mau berangkat tahun depan ya 2026 itu Betul. Harus satu orang itu harus punya modal berapa tuh? Kalau modal aslinya syukur-syukurnya istilahnya memang megang ada itu dikata di 30-35. 30 yang saya tahu ya. 30-35. Terus untuk di awal, dan itu tidak langsung harus keluar, tidak langsung, itu bertahap. Yang paling awal itu biasanya di 5 juta sampai 6 juta itu untuk biaya tinggal, biaya pendidikan. Kalau total jambleh lah, total dari sampai Indonesia berangkat, persiapan sampai berangkat ya itu kembali di 30-an lah. 30. Nah, kalau ingin sampai 70 gimana? Itu karena saya kan beda sekolah posisinya. Oh, lebih mahal ya? Betul, lebih kalau mahal. Kalau kerja itu nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal karena kan aduh kebetulan draftnya saya ada di kakak saya. Soalnya ya maaf, di Cianjur juga kakak saya buka agensi untuk berangkat ke sana, ke Jepang. Kebetulan posisinya di Cianjur. Jadi kalau yang mau berangkat ke Jepang itu jalur belajar, betul, itu lebih mahal ya? Lebih mahal daripada yang langsung bekerja. Yang bekerja langsung lebih biayanya tidak mahal. Tidak mahal. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Nanti jika masih teman-teman butuh informasi yang lebih detail lagi, boleh komen-komen ya di bawah ya, komen mau yang dibahas apa, nanti kita akan tanya lagi kepada Pak Gingin yang beliau ini sudah berpengalaman perihal menjadi pekerja migran di Jepang, apalagi dua kakaknya juga sudah lebih dulu bekerja di Jepang, bahkan sekarang adik punya saya ada. Adik juga kerja di Jepang juga? Iya, sudah Eju. Jadi Eju itu sudah warga negara di sana. Adik saya. Jadi kita bisa menggali informasi yang lebih detail lagi. Silahkan komen di bawah mau apa yang akan dibahas, nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan Pak Gingin ya, dari A sampai Z. Insya Allah kita bisa jawab untuk teman-teman. Oke, untuk sekarang sampai di sini dulu jurnalis interview dari RAF Media. Terima kasih ya Pak Gingin atas bantuannya. Nanti boleh ya kita tanya-tanya lagi untuk para teman-teman yang mau bertanya. Ada pesan-pesan Pak Gingin? Silakan langsung nih, para nanti kan banyak penonton. Pesannya untuk nanti kawan-kawan yang ingin berangkat ke sana, ya seperti yang tadi sudah diceritakan, saya hanya titipnya ya seperti istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hanya itu aja sih pesan-pesan saya, karena memang culture-nya budaya Jepang itu sangat berbeda, sangat berbeda dengan kita. Hanya itu aja. Oke, demikian wawancara atau interview singkat ke kami dengan Pak Gingin. Tadi diulang lagi ya, kalau mau ada yang bertanya atau yang ingin tahu lebih detail lagi mengenai bekerja di Jepang, belajar di Jepang, silahkan komen, nanti kita akan bahas lagi, akan tanya-tanya lagi dengan Pak Gingin langsung. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.